Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen stres dan konflik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Di sini saya akan membahas tentang stres dan konflik. Apa itu stres? Stres adalah respon adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Stres bukan hanya masalah kecemasan. Kecemasan hanya berada pada lingkup emosional dan psikologis. Sedangkan stres selain berada pada lingkup emosional dan psikologis, juga ada pada lingkup fisik. Distres atau stres yang disebabkan sesuatu yang buruk, seperti sanksi atau orang terdekat menderita sakit parah dan juga karir yang terhambat. Eustress atau stres yang disebabkan oleh sesuatu yang baik, seperti promosi jabatan, tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan juga tugas yang berkualitas. Selanjutnya yaitu komponen stres dalam organisasi. Stimulus ataupun pemicunya yaitu seperti lingkungan, organisasi, dan juga kelompok. Respon yang ditimbulkan yaitu frustasi, kegelisahan, dan juga tertekan. Transaksinya yaitu interaksi antara stimulus dan respon yang menyebabkan stres. Ada 4 penyebab stres, yaitu yang pertama, stres ekstra organisasi atau stres yang berasal dari luar organisasi seperti perubahan sosial ataupun teknologi, hubungan keluarga yang buruk, pindahnya sekeluarga karena promosi, perubahan hidup, dan juga variabel sosiologi seperti ras, jenis kelamin, dan juga kelas sosial. Penyebab stres yang kedua yaitu stres organisasi atau stres yang berasal dari organisasi yang mencakup seperti kebijakan dan juga strategi organisasi, contohnya penyusutan karyawan ataupun rotasi shift kerja. Yang kedua yaitu struktur dan desain organisasi, contohnya yaitu konflik lini staf atau ambiguitas peran. Yang ketiga yaitu proses organisasi, dengan contohnya yaitu pengawasan yang ketat, komunikasi yang satu arah atau sedikit umpan balik. Yang keempat yaitu kondisi kerja, contohnya area kerja bising, panas, dingin, bau, dan juga tidak nyaman. Penyebab stres yang ketiga yaitu stres kelompok atau stres yang berasal dari kelompok yang meliputi kurangnya kohesivitas atau kebersamaan kelompok dan juga kurangnya dukungan sosial. Penyebab stres yang terakhir yaitu stres individu. Pada level individu, dimensi, situasi, dan disposisi individu dapat mempengaruhi stres, yaitu seperti ciri kepribadian, persepsi kontrol personal, ketidakberdayaan yang dipelajari, dan juga daya tahan psikologis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain akan atau telah mempengaruhi secara negatif. Inilah suatu hal yang diperhatikan oleh pihak pertama. Konflik organisasi dapat terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, interpretasi, ataupun persepsi serta kepentingan antar individu atau antar kelompok dalam organisasi yang menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Ada 3 pandangan terhadap konflik, yaitu yang pertama pandangan tradisional yang menganggap bahwa konflik itu buruk dan merugikan. Oleh karena itu, konflik harus dihindari. Yang kedua yaitu pandangan perilaku yang menganggap bahwa konflik itu wajar dalam setiap hubungan manusia. Oleh karena itu, konflik tidak dapat dihindari, bahkan diperlukan dalam mendorong kinerja kelompok. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis yang menganggap bahwa konflik itu memiliki kekuatan positif dalam suatu kelompok kerja dan mutlak diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif. Ketiadaan konflik cenderung tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi.
Selanjutnya yaitu ciri dan tingkat konflik. Pada organisasi, konflik antar kelompok bersumber pada kompetisi untuk sumber daya atau saling ketergantungan tugas, ambiguitas yurisdiksional atau wilayah kekuasaan dan tanggung jawab, dan juga pengejaran status. Pada kelompok, konflik antar pribadi ditimbulkan dari perbedaan personal, defisiensi informasi atau kegagalan komunikasi, ketidaksesuaian peran, dan juga tekanan lingkungan. Sedangkan pada individu, konflik intra-individu menunjukkan adanya pertentangan, ketidakpastian atau emosi-emosi, dan dorongan yang antagonistik di dalam diri seseorang. Selanjutnya kita akan bahas tentang sisi positif dan juga negatif dari adanya konflik. Yang pertama yaitu sisi positif konflik, yaitu meningkatkan kohesivitas, keterpaduan, dan juga kebersamaan kelompok, meningkatkan loyalitas, meningkatkan orientasi aktivitas berbasis kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sisi negatif konflik yaitu meningkatkan kepemimpinan yang otokratis, penilaian yang berlebihan, menurunnya komunikasi organisasi, meningkatnya penyimpangan persepsi ataupun serba curiga, dan stereotip yang negatif.